Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masuk tanggal 30 atau kalau sudah terlihat hilal bulan Sya'ban maka masuk pada tanggal malam pertama bulan Sya'ban. Yang artinya sebentar lagi, lebih kurang 1 bulan kita akan kedatangan tamu yang begitu mulia, bulan suci Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya menjelang datangnya Ramadan dengan mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga serta ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan, serta di dalamnya ada 1 malam yang amal kebaikan pada malam tersebut lebih utama dibandingkan amal-amal kebaikan selama 1000 bulan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut, bulan yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikan, pahala amal kebaikan manusia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita agar nanti bisa menjalankan ibadah puasa sesuai dengan petunjuk dari Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ayol ikhwah, a'azzanallah wa iyyakum. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita sampai pada bab yang ke-20, yaitu bab fid dalalati ala khairin wad du'a'u aw wad du'a'i ila hudan aw dhalalatin. Bab tentang mengajak kepada kebaikan, beri petunjuk kepada kebaikan atau kepada petunjuk, atau sebaliknya mengajak kepada kesesatan. Apa yang diperoleh bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, dan sebaliknya apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat, di antaranya dalam suratul Qasas Allah berfirman, wad'u ila rabbik, dan ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu. Waqal, dalam surah yang lain, suratul Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan berdakwahlah, mengajak manusia kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu, jalan Allah, bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat dan mau'izah yang baik. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah kalian di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Dan juga dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada sebagian di antara kalian, sekelompok di antara kalian yang selalu mengajak kepada kebaikan. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kita mengajak manusia kepada jalan kebaikan, jalan petunjuk. Perintah agar kita mau mengajak dan mengarahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan dakwah itu adalah mengajak manusia kepada jalan Allah. Bukan mengumpulkan manusia untuk ikut bersama kita, kelompok kita, organisasi kita, jamaah kita. Tujuan pokok dakwah adalah bagaimana kita mengajak manusia kepada jalan Allah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan mengajak kepada jamaah memperbanyak jumlah. Kalau ada orang yang tujuan dakwahnya adalah sekedar memperbanyak jumlah, maka ketahuilah bahwasanya dakwahnya di atas kesesatan. Demikian juga ayat-ayat ini menjelaskan kewajiban kita berdakwah mengajak kepada Allah. Mereka terima atau tidak, kita telah menunaikan kewajiban kita. Yang harus menjadi inti dakwah kita adalah bagaimana manusia itu mengenal petunjuk, mengenal hidayah. Sampaikan. Adapun urusan mereka terima dan tidak, maka pembahasannya sudah lewat. Bahwasanya petunjuk hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayatut taufiq milik Allah. Siapa yang Allah kehendaki akan diberikan kepadanya, dan siapa yang Allah kehendaki, Allah menahan untuk tidak diberikan kepadanya hidayatu at-taufiq. Maka berbahagialah orang-orang yang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difahamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dinnya, agamanya. Ketika dia mau mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya orang yang berada di atas kebaikan, yang Allah inginkan kebaikan ada padanya, maka Allah akan fahamkan kepada dia tentang urusan agamanya. Maka sejauh mana seorang itu faham tentang urusan agamanya, maka ketahuilah dia berada di atas apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Jadi ini inti dakwah kita. Dakwah para nabi, dakwah orang-orang saleh yang mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan memperbanyak jumlah, bukan untuk jamaah ini, jamaah itu, tapi semata-mata lillah. Demikian juga dalam hadis-hadis yang disebutkan di antaranya hadis yang pertama atau hadis 173 dalam kitab ini disebutkan dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki manusia kepada jalan kebaikan, yang mengajak manusia kepada jalan kebaikan, jalan petunjuk, maka baginya pahala orang yang melakukan apa yang dia ajak kepadanya. Ini semisal dengan bab sebelumnya. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik atau yang membuat sunnah yang buruk, maka orang yang mengajak kepada kebaikan, ketika dia mengajak saudaranya untuk melaksanakan ibadah salat, maka ketika orang itu melaksanakan salat, maka bagi orang yang mengajak tadi, dia mendapatkan pahala sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang dia ajak. Ini keutamaan kita mengajak dan mendakwahi manusia kepada jalan kebaikan. Maka jangan kita remehkan sekecil apapun, atau seminim apapun ilmu kita. Kalau kita tahu, kita sampaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Yang artinya tidak boleh kita menyampaikan di luar daripada pengetahuan kita. Apa yang kita tahu, kita sampaikan sesuai dengan kadar kemampuan kita.
Apa yang kita fahami, jelaskan kepada orang-orang yang butuh penjelasan tersebut. Sekali lagi, sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, tidak menyampaikan dalam urusan agama ini melebihi kemampuan kita, melebihi kapasitas ilmu kita. Karena kita menyampaikan, berfatwa tanpa ilmu, maka ini merupakan perbuatan yang terlalu berani terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang lain, hadis yang kedua atau hadis 174 dalam kitab ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka bagi orang yang mengajak tersebut mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang dia ajak, orang-orang yang dia dakwahi, orang-orang yang dia arahkan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Seberapa besar pahala orang yang mengikuti kita, yang kita ajak kepada kebaikan, maka sebesar itu pula pahala yang kita dapatkan, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang kita ajak atau yang mengikuti apa yang kita ajak kepadanya. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak manusia berdakwah di atas kesesatan, mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka bagi dia dosa, mithlu athami man tabi'ah, seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, yang dia ajak kepada kesesatan tersebut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti ajakannya tersebut. Maka di sini bahayanya orang-orang yang menyampaikan, mengajak manusia kepada kesesatan, atau yang menyampaikan tentang agama yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan juga tidak pernah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sangat berbahaya bagi siapa yang terlalu berani berbicara tentang agama yang dia tidak faham. Kemudian dia mengajak manusia dengan perkataannya, dengan fatwanya, bukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, namun kepada jalan-jalan yang menyimpang. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW ketika membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah jalanku yang lurus, jalanku yang lurus, maka ikuti. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum baca ayat ini, Nabi SAW menggariskan garis lurus, kemudian mengatakan ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggariskan garis-garis yang banyak di kiri dan kanannya. Kemudian dia mengatakan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Pada setiap jalan ini ada syaitan, ada da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam wal'iyadu billah. Maka kesesatan itu banyak, sementara petunjuk itu sedikit. Orang-orang yang mengenal petunjuk sangat langka, tidak banyak seperti orang-orang yang tersesat, menyimpang dari jalan kebenaran. Maka kalau demikian, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka bagi dia dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Maka di sini penting bagi kita untuk perhatikan bagaimana kita berdakwah, untuk siapa kita berdakwah, di atas apa kita berdakwah. Penting kita tahu, apakah kita berdakwah di atas Al-Quran dan Sunnah? Apakah kita mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada petunjuk, atau sebaliknya? Apakah kita mengajak manusia karena Allah,
atau karena keinginan-keinginan yang lain, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Yang dikhawatirkan kalau kita mengajak manusia kepada jalan kesesatan, kepada jalan yang menyimpang, maka dosa orang yang melakukan penyimpangan tersebut dengan sebab kita mengajak kepadanya, kita dapatkan tanpa mengurangi dosa-dosa orang tersebut sedikit pun sampai hari kiamat. Inilah orang-orang yang mendapatkan dosa jariyah, dosa yang terus mengalir baginya, itu orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Maka hati-hati orang-orang yang mempelopori keburukan, sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Itu sangat besar bahayanya di dunia, apalagi di akhirat kelak. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga atau hadis 175 dalam kitab ini, disebutkan dari Abu Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika terjadi perang Khaybar, ketika mengepung penduduk Khaybar, Nabi mengatakan, la'utiyana ar-rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi. Aku benar-benar akan memberikan bendera besok kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan dengan sebabnya. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbullaha wa rasulahu. Orang ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Bukan sekedar dia mencintai Allah dan Rasulnya, namun apa? Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sebaliknya, Allah mencintainya dan juga Rasulnya mencintai orang tersebut. Mendengar sabda Nabi SAW demikian, ini kebaikan, ini perkara yang besar. Maka apa yang terjadi terhadap para sahabat? Mereka berlomba-lomba, yang pada dasarnya para sahabat tidak ingin mencari kekuasaan, kepemimpinan, sama sekali tidak. Tidak pernah mereka menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Bahkan sebagian mereka menganggap ini sebagai musibah. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia diangkat menjadi khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia justru mengucapkan kalimat istirja', kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah yang belum tentu mampu dia pikul, belum tentu mampu dia pertanggungjawabkan. Ya, adapun sekarang pantas enggak dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Setelah dia menang pilkada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ente yang cari, ente yang minta, habiskan biaya besar, kemudian ente anggap musibah. Anda mengucapkan inna lillahi ini justru musibah tersendiri. Ini takutnya para sahabat. Tapi ketika mendengar hadis ini, mendengar ucapan Nabi SAW, la'utiyana ar-rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Benar-benar aku akan memberikan bendera esok hari kepada seorang yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ketika perang Khaybar, di mana orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya Allah dan Rasulnya mencintainya. Berbicara kita mencintai Allah dan Rasulnya, banyak orang yang mengakuinya, banyak yang mengaku dia mencintai Allah, namun amalannya tidak mencerminkan orang yang cinta kepada Allah. Mencintai Allah namun dia tidak tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pengakuan namun pembuktian.
bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tunduk terhadap apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan bukti terkuat tanda cinta kita kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Kalau kita melakukan amalan-amalan yang menyimpang, yang tidak ada dasarnya dalam Islam, kemudian kita mengatasnamakan, mengaku, mengklaim bahwasanya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka ketahuilah dia telah berdusta. Dia telah mengutarakan cinta yang dusta kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mendengar ucapan tersebut, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Akhirnya pada malam harinya manusia, para sahabat, mereka berbincang-bincang, berbisik satu sama lainnya, siapa kira-kira yang akan diberikan bendera tersebut. Bukan masalah benderanya, tetapi Nabi mengatakan bahwasanya dia ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang mereka harapkan, kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah menggapai cinta Allah, ridha Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat darinya, yang dengannya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada malam atau pada hari itu dia mengatakan, aku tidak pernah memiliki ambisi untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali pada saat itu. Menjadi pemimpin kecuali pada saat itu, karena keutamaan yang begitu besar. Bayangkan, Nabi mengatakan orang ini dicintai Allah dan Rasulnya. Falamma asbahan nas, ketika mereka para sahabat ini masuk di pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarju ayyu'taha, mereka berharap dialah yang akan menerima bendera yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan yang begitu luar biasa. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali bin Abi Talib, mana Ali bin Abi Talib? Faqil, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Ya Rasulullah, dia mengeluhkan kedua matanya. Kedua matanya sakit. Ternyata yang ditunggu-tunggu, siapa yang akan disebut, siapa yang akan diberikan bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi SAW bertanya, di mana Ali bin Abi Talib? Qal fa'arsilu ilaihi. Kemudian Nabi SAW meminta untuk dibawa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bihi, akhirnya dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya Ali bin Abi Talib. Wa da'alah. Kemudian Nabi SAW berdoa, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'. Kemudian setelah Nabi SAW meludahi kedua matanya dan Nabi berdoa, tiba-tiba matanya Ali bin Abi Talib sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk melakukan apa saja. Fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menyembuhkan penyakit dalam kondisi-kondisi tertentu, langsung sekejap. Allah yang mengatur segala urusan. Allah yang menyembuhkan. Walaupun kita dianjurkan untuk melakukan sebab untuk mendapatkan kesembuhan tersebut, tapi tempat kita bersandar, tempat kita meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Dan minta kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha menyembuhkan,
yang mampu mengangkat penyakit dari diri kita. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah Asy-Syafi, Maha Penyembuh, Allah Azza wa Jalla. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mata Ali bin Abi Thalib yang sakit, begitu didoakan Nabi SAW dan diludahi, tiba-tiba sembuh. Seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Dan di sini juga merupakan keutamaan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Nabi SAW meludahi. Ini karamah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lakukan tentunya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi SAW yang terjadi pada Nabi SAW, dilihat oleh orang-orang musyrikin dan banyak dilihat oleh para sahabatnya. Di antaranya ini adalah salah satu mukjizatnya Nabi alaihi assalatu wassalam, sehingga gak bisa dikiaskan. Jadi nanti sakit mata disuruh ludahi gurunya, tidak akan ada kesembuhan. Nabi SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Ludahnya Nabi SAW kadang para sahabat rebut untuk mendapatkan ludahnya Nabi SAW. Tapi jangan disamakan Nabi dengan tuan guru, kiai. Ludahnya Nabi SAW bersih, bahkan wangi. Ludahnya kiai busuk. Karena manusia biasa, tidak ada keutamaan keistimewaan yang ada padanya. Sebagaimana keringatnya Nabi SAW. Bahkan diceritakan ada seorang wanita yang mengambil keringatnya Nabi SAW. Dia meletakkan sesuatu di bawah semacam botol, kemudian untuk mendapatkan tetesan dari keringatnya Nabi SAW. Kemudian ditanya untuk apa? Dia mengatakan untuk dicampur dengan minyak wangi. Ternyata keringatnya Nabi SAW lebih harum dari minyak wangi. Nah, kalau keringat kita atau tuan guru kita, kiai kita, apalagi kalau kiainya sudah nggak beres, nggak mandi misalnya, mustahil kita samakan Nabi SAW dengan manusia biasa seperti kita. Nabi SAW punya keutamaan, punya mukjizat, tidak bisa disamakan dengan manusia selainnya. Maka ketika Nabi SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, dia sembuh seketika. Coba suruh ludahin gurunya, kira-kira sembuh enggak? Wa illa tambah kena virus. Enggak bisa disamakan. Tapi kalau kita ruqyah, minta misalnya ada orang yang sakit mata, kemudian diruqyah, dia meniup. Ruqyah itu dari kata raqa, yarqi, artinya dia mengeluarkan sedikit percikan ludahnya. Jadi bukan dia ludah sampai dikumpulkan terus muncratin ke bagian yang sakit, bukan. Jadi dianjurkan orang yang ruqyah itu dia tiup, kemudian dia sedikit mengeluarkan percikan ludah. Itu namanya ruqyah. Maka itu boleh, selama yang dibaca adalah doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ruqyah itu enggak mesti harus cari orang tertentu, ada ahlinya. Setiap kita bisa ruqyah. Setiap kita bisa ruqyah. Siapa di antara kita yang tidak mampu membaca Al-Fatihah atau menghafal Al-Fatihah? Bukankah suratul Fatihah itu sendiri dikenal dengan istilah ruqyah? Nabi mengatakan kepada para sahabat yang pernah bertamu ke suatu penduduk yang tidak dijamu oleh penduduk tersebut, setelah digigit ular atau disengat kalajengking kepala sukunya, dicarikan tabib-tabib, para dokter. Saat itu tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya ditawarkan kepada para sahabat ini, mungkin ada di antara mereka yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya diruqyah, dibacakan Al-Fatihah dan sembuh, dengan syarat
mereka harus siap menjamu dan dikasih seekor kambing saat itu sebagai hadiahnya. Maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah boleh dimakan kambing tersebut. Setelah diceritakan kejadiannya, maka Nabi SAW mengatakan boleh. Bahkan Nabi SAW meminta untuk dibagikan kepada Nabi SAW paha bagian depannya. Ini kata Nabi SAW setelah diceritakan bahwasanya sahabat ini hanya membaca suratul Fatihah dan sembuh. Maka Nabi mengatakan, "Wa ma adrakum annaha ruqyah." Siapa yang tahu ternyata itu adalah suratul Fatihah adalah termasuk surah Ar-Ruqyah yang dipakai untuk ruqyah. Maka kalau kita sakit atau keluarga kita sakit, bacakan suratul Fatihah, insyaallah. Tentunya kita berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian penuh percaya diri, thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, kita yakin. Kalau enggak yakin, karena sekarang ini banyak orang yang sakit, itu jalan terakhirnya ruqyah. Bukan jalan yang pertama yang ditempuh. Pilihan terakhir ruqyah. Kalau sudah mentok semuanya, dokter ini, dokter itu sudah mentok, baru yang terakhir coba-coba ruqyah. Coba-cobanya ini yang enggak bisa menyembuhkan. Coba kalau dari awal kita punya keyakinan, insyaallah dengan ruqyah kita bisa sembuh. Penyakit apa saja. Penyakit apa saja. Bukan berarti kita meninggalkan medis, tidak. Tetap. Tapi memilih ruqyah ini sebagai pilihan utama juga harus. Makanya Nabi SAW ketika luka, Nabi menempelkan tangannya ke tanah, lalu tanah yang bersih tentunya, kemudian ditempelkan pada bagian luka sambil membaca doa. Ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dibaca doa itu insyaallah. Dengan izin Allah, Allah akan sembuhkan penyakit kita. Bahkan bagian luka. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau jalan ruqyah maka dibenarkan. Tapi kalau ruqyah yang sifatnya syirkiyah seperti jampi-jampi yang bukan dari Nabi SAW, bukan dari ayat Al-Qur'an, maka tidak dibenarkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi sampai meminta kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada Ali ibn Abi Thalib bendera tersebut. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, maka Ali berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatilhum hatta yakunu mislana?" Apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka seperti kita, artinya masuk Islam? Faqal unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Bergegaslah dengan pelan-pelan, penuh kehati-hatian, sampai engkau sampai di tempat mereka, di perkampungan mereka, sudah dekat dengan tempat tinggal mereka. Nabi mengatakan, "Tsumma du'hum ilal Islam." Maka ajaklah mereka kepada Islam. Dakwahi mereka untuk mau memeluk agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Dan sampaikan kepada mereka terkait dengan yang wajib atas mereka berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Hak Allah Azza wa Jalla berupa salat, zakat dan yang lainnya. Fa wallahi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Maka demi Allah, Allah memberikan petunjuk salah seorang dengan sebabmu, satu orang saja dengan sebabmu wahai Ali, khairul laka, itu lebih baik bagimu min humurin na'am, dibandingkan unta merah. Maka hadis ini mencakup untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang mengajak manusia kepada jalan kebaikan, kemudian mereka mengenal hidayah dengan sebab kita, tentunya hidayah dari tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan taufik kepada dia. Maka dengan sebab itu
dengan sebab kita dia mengenal hidayah, maka yang kita dapatkan, kata Nabi SAW, lebih baik daripada unta merah. Unta merah di zaman Nabi SAW, di zaman itu adalah kendaraan yang sangat berharga, yang menjadi kendaraan yang sangat istimewa, yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada saat itu. Katakan, kendaraan apa yang paling mewah di zaman ini, di saat ini? Maka itulah kedudukan unta merah pada saat itu. Ini keutamaan kita mengajak manusia kepada jalan kebaikan, jalan petunjuk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang begitu besar kepada kita. Hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu, disebutkan an-nafatan min Aslam, bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Aslam. Qal, anak muda ini berkata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'iya ma atajahhazu bih. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang, akan tetapi aku tidak punya bekal untuk berperang. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaz fa marid. Datanglah kepada fulan, dia sudah mempersiapkan bekal-bekalnya, namun dia sakit. Ini sebagaimana pembahasan sebelumnya di kitab Al-Wajiz berkaitan dengan masalah jihad. Orang yang dalam keadaan sakit, orang yang tidak memiliki perbekalan, ini termasuk orang-orang yang tidak wajib untuk berangkat perang. Maka Nabi mengatakan, datanglah kepada si fulan, dia sudah mempersiapkan bekalnya, namun dia sakit sehingga dia tidak mampu untuk berangkat. Fa'atah, maka pemuda tersebut mendatangi si fulan. Faqal, lalu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Sungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepadamu salam, membacakan salam untuk wa yaqul. Lalu pemuda itu menyampaikan apa yang menjadi hajat kedatangannya kepada si fulan tersebut. A'tini alladhi tajahhazta bih, berikan kepadaku perbekalan yang kau telah siapkan. Faqal, ya fulanah. Lalu si fulannya ini mengatakan, ya fulanah, wahai fulanah, istrinya. A'tihi alladhi tajahhaztu bihi, berikan kepada pemuda ini perbekalan yang aku telah siapkan. Wala tahbisi minhu syai'an, dan jangan sekali-kali engkau tahan sedikit pun dari perbekalan tersebut. Fa wallahi, maka demi Allah, la tahbisina min, jangan sekali-kali menahan sedikit pun dari bekal tersebut. Syai'an fayubarak laki fihi, yang dengan sebab engkau memberikan semuanya perbekalan tersebut, kemudian Allah akan berikan keberkahan untukmu. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, ada orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan kebaikan, tidak mampu untuk melakukan kebaikan secara langsung. Ya, seperti orang ini, dia sudah menyiapkan bekal, namun dia sakit, terhalang oleh sakit. Namun ada orang yang dia tidak memiliki bekal, kemudian perbekalan yang disiapkan oleh orang tadi dimanfaatkan, dipakai oleh dia, sehingga kedua-duanya mendapatkan pahala yang sama. Makanya sekarang ada orang yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan ilmu, dia ngajar di sekolah misalnya, atau dia bikin TPQ, TPA, kemudian dia tidak memiliki kemampuan membiayai hidupnya. Kalau dia harus cari makan, akan terbengkalai misalnya urusan TPQ atau TPA-nya. Maka orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi materi, coba dibantu, sehingga dia bisa fokus untuk mengajarkan ilmu din, ilmu Al-Quran, sebaik-baik ilmu. Kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kita tidak mampu mengajari secara langsung,
mengajarkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak-anak. Namun ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengajarnya. Dia tidak memiliki materi. Maka andil kita mendukung mereka dalam hal ini, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang sama. Kita akan termasuk orang-orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Masing-masing punya bagian. Dalam sisi dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menyampaikan. Kita terbatas keilmuannya. Ada orang-orang yang mampu menyampaikan, maka bantu mereka. Seperti sekarang ini dilakukan oleh para asatid yang di Pulau Jawa dan semisalnya, mengirim duat ke pelosok-pelosok untuk mengajak kaum muslimin atau bahkan orang-orang yang di luar Islam agar mereka bisa mengenal Islam. Kemudian mereka butuh perbekalan. Maka coba kita ambil bagian, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang sama. Berapa orang yang misalnya mengenal hidayah lewat orang yang kita utus tersebut, kita pun mendapatkan hal yang sama. Sebagaimana laki-laki ini, seorang anak muda ini, dia tidak punya bekal, tidak punya persiapan untuk ikut berperang. Namun ada orang yang punya perbekalan cukup, namun apa? Dia sakit, tidak mampu secara fisik. Maka digunakan perbekalan ini oleh anak muda tadi, sehingga kedua-duanya sama-sama mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang lainnya. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manfaat kita mengajak kepada jalan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, sehingga dengan sebab itu kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas atau masuk di bab yang berikutnya, bab 21, terkait dengan bab fit ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab perintah untuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini soal cerita ini. Harus dianalisa dulu. Di sini ba'da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia ada orang yang antara si A dan si B. Si A menjual sapi, yang si B beli sapi tujuannya untuk kurban. Sapinya belum mencapai 2 tahun. Sapinya belum mencapai 2 tahun. Dia tahu kalau ini untuk sapi kurban. Oleh si A sudah dikasih tahu ini sapinya belum memenuhi persyaratan, namun si B tidak menghiraukan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya pedagang A menjual sapi tersebut? Nah, menjadi masalah. Antum bermuamalah, urusan orang itu mau diapain terserah. Dan menjadi masalah. Yang penting sudah dijelaskan. Dan berkaitan dengan masalah sapi kurban, kalau misalnya umurnya kurang dari 2 tahun, namun ukuran badannya sudah masuk kriteria, maka enggak menjadi masalah. Boleh. Karena diharuskan 2 tahun itu berkaitan dengan masalah apa? Dagingnya, bobotnya. Kalau bobotnya misalnya sapi lokal kita 2 tahun, sementara sapi yang di IB misalnya 2 bulan sudah lebih besar daripada sapi lokal. Ini yang dilihat apa? Dilihat bobotnya. Sama seperti kambing. Kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Yang bertanduk, artinya kambing biasa ini, ghanam, itu lebih lambat dia pertumbuhannya dibandingkan dengan domba atau biri-biri. Maka kambing yang tidak bertanduk ini usianya 6 bulan sudah cukup masuk dalam kategori kurban atau akikah. Karena apa? Dia lebih cepat pertumbuhannya, lebih besar. Jadi bukan dilihat semata-mata dari sisi usianya,
Namun dilihat juga dari sisi bobot. Ada yang 5 tahun tapi sapinya apa? Enggak, tinggal tulang belulang. Masuk enggak dia kriterianya? Ini bukan sekedar umur. Gitu. Ada di tempat-tempat tertentu yang sapinya sudah sampai 3-4 adik, tapi kayak sapi yang enggak punya adik kalau di beberapa tempat yang lainnya. Nah ini enggak bisa dijadikan patokan dari sisi tahunnya semata. Jadi lihat bobotnya, besarnya sapi tersebut. Jadi kalaupun ini terjadi misalnya masih kurang, ya, dilihat dari bobotnya juga kurang, umur masih kurang dan sudah dijelaskan, maka tidak menjadi masalah. Ya, dia hukum bermuamalah jual beli ini hukum asalnya boleh. Karena yang dia jual ini barang yang halal secara zatnya, ya, secara zatnya. Adapun diperuntukkan untuk apa misalnya, maka tidak perlu kita tanya. Enggak mungkin kan kita tanya setiap pembeli. Ini datang ada orang yang beli kambing untuk acara ruwatan misalnya. Kita enggak tahu. Terus kita harus tanya, kamu buat apa? Buat ruwatan? Kalau buat ruwatan enggak jadi. Ya, antum jualan apa berdakwah? Antum berjualan. Orang kafir datang misalnya beli untuk ritual mereka, urusan mereka. Ya, urusan mereka. Nabi SAW bermuamalah, berjual beli dengan orang-orang di luar Islam. Tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW harus ditanya untuk apa, dipergunakan untuk apa. Tidak bisa. Ya. Sama antum jual pulsa, ya, atau paket internet. Ada anak-anak beli paket internet. Buat apa? Buat nonton film? Enggak. Saya enggak jual katanya. Enggak bisa. Ya. Dia asas kebutuhannya untuk apa? Itu urusan dia. Kita bermuamalah yang halal, silakan. Tidak menjadi masalah. Ya. Ini berkaitan dengan masalah ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.